Menguji perbandingan. Oke, ini adalah materi lanjutan dari menguji rata-rata. Masih sama, masih seputar pengujian hipotesis. Apa itu menguji perbandingan akan kita bahas di video kali ini. Seperti biasa, saya mengingatkan kembali, silakan subscribe bagi yang belum, nantikan selanjutnya video-video mengenai statistik 2. Oke, di sini langsung aja ke rumusnya ya. Jadi X per N dikurang dengan V bagi dengan akar Pi 1 kurang Pi bagi N. Nah, X per N itu adalah perbandingan dari sampel. Kalau Pi itu adalah populasi, misalnya N adalah jumlah sampel. Jadi X per N itu adalah perbandingan sampel, Pi adalah populasi, N adalah sampel. Ini adalah langsung ilustrasi yang pertama. Orang yang masuk ke sebuah toko tidaklah semuanya berbelanja. Antaranya adalah melihat-lihat atau membandingkan saja. Berdasarkan pengalamannya, ternyata hanya sekitar 30% itu yang benar-benar belanja. Sisanya 70% itu berarti yang cuma melihat-lihat saja. Memang kalau misalnya dalam suatu toko, apalagi ada konsumen, banyak konsumen yang berkunjung di situ, ya tidak semuanya orang itu cuma membeli. Tapi dia itu ada yang cuma melihat-lihat saja. Melihat-lihat saja itu juga mungkin karena mencari barangnya, kira-kira ada atau tidak. Ternyata kalau misalnya tidak ada, ya dia sudah pasti tidak akan beli kan. Makanya, ya ini juga, kalau misalnya di kasus ini, 30% dari orang yang masuk itu, sisanya hanya melihat-lihat. Jadi ya tidak beli. 30% beli, 70% tidak membeli. Itu adalah kasus yang lumrah, itu adalah kasus yang biasa terjadi ya. Kalau misalnya beli di toko, ya termasuk di situ juga ada yang pelaku kejahatan juga kan. Jadi dia melihat-lihat situasi, membaca situasi aman atau tidaknya kan. Nah, kalau misalnya yang melihat-lihat saja itu bisa jadi juga karena dia memang tidak ada lagi kan barang yang dia cari, sehingga ya dia cuma melihat saja. Nah, akhir-akhir ini si pemilik toko menduga bahwa persentase para pembeli sudah mengalami perubahan. Atas catatan yang telah dibuatnya, ternyata 400 orang terdapat 132 orang yang belanja ke situ. Jadi 400 orang yang datang atau 400 orang yang masuk ke toko itu hanya 132 orang saja yang belanja, yang beneran belanja. Nah, apabila dalam menyimpulkan telah terjadi perubahan persentase banyaknya pembeli, sedangkan sebenarnya persentase itu tetap seperti waktu yang sudah diambil peluang 0,05, maka tentukan apakah penelitian ini memperkuat dugaan si pemilik toko. Di kasus ini sebenarnya kita sudah tahu mana yang X per N, mana yang Pi, mana yang alfa, mana yang N. Ya, jadi X per N, Pi, N, dan alfa. Alfanya adalah 0,05. Kemudian di sini masuk ke uji satu arah atau uji dua arah. Kita tidak tahu sama sekali karena apa? Di sini dia hanya bilang bahwa pembelinya sudah mengalami perubahan. Nah, ini kan tidak tahu kan berubahnya apakah lebih sedikit atau lebih banyak. Tidak diketahui sama sekali karena dia cuma bilang mengalami perubahan. Berarti di sini kita sudah bisa ketahui bahwa masuk ke uji dua arah. Jadi dia kanan dan kiri. Nah, ini ya. Jadi hipotesis nolnya adalah 30%, berarti persentase yang itu masih sama dengan yang lalu, sementara kalau yang H alternatifnya itu berarti tidak sama. Ingat, karena ini uji dua arah, berarti dia itu tidak sama kan, bukan uji kanan, uji kiri, karena dia tidak lebih besar sama tidak lebih kecil. Dia tidak diketahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan, intinya hanya berubah saja kan. Karena dia mengalami perubahan, berarti dia tidak sama. Nah, 30% itu berarti masih sama, kalau yang H alternatifnya berarti tidak sama 30%. Oke, langsung saja masuk ke rumus yang tadi, 132. 132 itu adalah jumlah orang yang belanja di situ kan. Jadi 132 per 400. Ya, karena memang dari rumusnya adalah X per N. Berarti total orang yang belanja. Kemudian dibagi dengan 400. 400 itu adalah total orang yang datang. Jadi 132 orang yang belanja dibagi dengan 400 orang yang hanya sekedar datang. Kemudian dikurangkan dengan 0,3. Kenapa 0,3? Karena dibilang di sini 30% kan. Ya, jadi 30% itu adalah 0,3. Kemudian dibagi dengan 0,3, masih sama ya, 0,3 di sini. Kemudian 1 kurang 0,3. Nah, ini memang rumusnya 1. Ya, jadi memang rumusnya yang 1 ya. Kalau 0,3, ini di bawahnya juga pasti sama. Nah, 1 kurangkan 0,3 adalah 0,7. Dibagi dengan 400. 400 itu adalah jumlah orang yang datang tadi ya. Nah, kemudian di sini masih sama. Ingat sistematikanya itu adalah 132 dibagikan dengan 400 dulu, baru hasilnya dikurangkan dengan 0,3 ya. Jadi 132 dibagi dengan 400, hasilnya adalah 0,33. Jadi 0,33 dikurangkan dengan 0,3. Nah, kemudian dibagi dengan 0,3. Ini juga sama ya, ingat selesaikan yang dalam kurung dulu, baru kita selesaikan yang luarnya. Artinya 1 kurangkan dengan 0,3 itu hasilnya adalah 0,7. Nah, 0,7 dikalikan dengan 0,3 itu hasilnya adalah 0,21 ya.
kemudian dibagi dengan 400. Nah, 0,21 bagi 400 itu hasilnya adalah 0,000525. Nah, dari 0,000525 itu langsung kita akarkan. 1 kurangkan dengan 0,3 itu hasilnya adalah 0,7. 0,7 dikalikan dengan 0,3 itu hasilnya adalah 0,21. 0,21 dibagi dengan 400 itu hasilnya adalah 0,0005 sekian. Nah, dari 0,0005 sekian itu diakarkan, hasilnya adalah 0,0229 sekian ya. Di atasnya adalah 0,33. Dikurangkan dengan 0,3 itu hasilnya adalah 0,03. 0,03 dibagi dengan 0,0229 hasilnya adalah 1,31. Nanti silahkan dijabarkan sendiri ya. Ya, ini saya sengaja tidak menuliskan ya, jadi nanti silahkan dijabarkan sendiri, ditulis di kertas atau ditulis di media yang lain, nanti silahkan dijabarkan. Nah, hasilnya adalah 1,31. Ingat, ini adalah rumus Z hitung, jadi rumus yang sudah kita cari itu adalah Z hitung. Nah, kemudian karena ini sampelnya lebih dari 30 ya, sampelnya itu 130 dan 400 ya. Ya, jadi dia sampel pakai yang lebih dari 30 menggunakan tabel Z. Nah, distribusi normal, kemudian 0,05. Di sini udah saya tulis uji dua pihak. Jadi, kalau misalnya kita itu ingin membuat grafik seperti ini, harus kita tulis kelengkapannya ya. Sampel lebih dari 30, kemudian alfanya berapa. Kemudian dia masuk ke uji dua pihak atau uji satu pihak. Nah, di sini sudah kita ketahui uji dua pihak. Berarti dia itu adalah sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, karena ini uji dua pihak, berarti rumusnya adalah 0,5 dikurangkan dengan 0,025. 0,025 itu dapat dari 0,05 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Dia adalah uji dua pihak. Jadi, kalau uji dua pihak, sederhananya gitu aja. 0,5 dikurangkan dengan 0,025. Nah, karena 0,025 berarti hasilnya adalah 0,475. Ini juga sama, kita harus lihat Z tabel yang two tail atau yang dua arah. Ya, jadi 0,5 dikurangkan dengan 0,025 itu hasilnya adalah 0,475. Nah, 0,475 ini kita lihat di Z tabel yang two tail. Nah, ini Z tabelnya. Ingat, kalau misalnya cara membaca Z tabel itu dari dalam, kemudian kiri dan atas. Beda ya dengan T tabel. Kalau T tabel itu dia berarti sebelah kiri dan atas baru dalamnya. Itu kalau tabel T. Nah, kalau ini tabel Z itu dia masuk yang dalam dulu, baru yang sebelah kiri dan sebelah atas. Oke, kembali lagi ke tadi. Yang kita harus cari adalah 0,475. 0,475 itu berada di sekitar mana? Di sekitar yang sini kan? Nah, ini 0,475. Kita cari yang dalamnya dulu. Baru kita cari yang sebelah kiri, 1,9 dan 6. Ya, jadi ingat, tadi saya bilang, sebelah kiri dulu, baru yang atasnya. Oke, kita sudah dapat nilainya 1,96. Makanya di sini 1,96 minus dan plus. Ini 0. Nah, di sini udah saya pernah jelaskan ya, bagaimana cara bikin kuadran, bagaimana cara membacanya. Di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana tata cara menggambar kuadran kemudian membacanya ya. Jadi saya rasa ini tidak perlu diulang lagi. Oke, daerah yang diarsir itu adalah yang Z tabel 1,96 minus dan plus 1,96 ya. Jadi di sini dan di sini itu adalah daerah yang diarsir. Kemudian tadi Z hitung adalah 1,31. Nah, karena Z hitung itu adalah 1,31 berarti dia berada di kisaran yang ini kan. Ya, di kisaran sini. Artinya apa? 1,31 itu berada di daerah yang polos atau daerah yang tidak berarsir. Kalau daerah yang tidak berarsir Z hitungnya berarti dia adalah H0 diterima. Artinya persentase orang belanja di toko tersebut belum mengalami perubahan ya. Sama dengan yang perumusan hipotesis ini ya. Berarti H0 yang diterima kan. Ya, 30% berarti masih sama pengunjungnya dengan yang masa lalu. Berarti H alternatif ditolak karena H0 yang diterima. Kenapa H0 diterima? Karena Z hitungnya berada di daerah yang tidak berarsir. Tapi kalau misalnya Z hitung itu berada di daerah yang diarsir, berarti dia akan menjadi H0 yang ditolak, HA yang diterima. Seandainya nilai Z hitung itu adalah 2,5, berarti dia berada di sebelah yang kanan ini kan, dan dia itu berada di daerah yang arsir. Nah, kalau daerah arsir berarti H0 ditolak, HA diterima. Atau misalnya Z hitung itu nilainya adalah minus 3. Berarti kalau minus 3 berada di sebelah sini kan. Berada di sebelah kiri dari 1,96. Berarti dia daerah yang diarsir. Kalau daerah yang diarsir berarti H0 yang ditolak, HA diterima. Nah, kalau di kasus ini adalah 1,31 kan. 1,31 itu masih berada di kisaran sini kan. Ya, karena masih berada di daerah yang tidak berarsir berarti H0 yang diterima. Nah, ini adalah kesimpulan lebih lengkapnya ya. Jadi, penelitian ini memperkuat dugaan awal si pemilik toko bahwa adanya perubahan persentase orang belanja di tokonya itu tidak benar. Atau bisa dibilang ya, masih sama, 30% orang yang berkunjung di situ membeli. Yang sisanya adalah melihat-lihat saja kan. Sebenarnya kalau kita itu ingin membuat hipotesis, cukup gampang. Intinya dari kalimat ini adalah 30% itu membeli,
tidak ada di 30% itu yang tidak membeli. Nah, gitu aja inti atau kunci dari membuat hipotesis. Nah, kalimat pengembangannya bisa kalian kembangkan sendiri. Ya, intinya adalah di sini kita melihat angkanya. Nah, kalau yang dugaan awal itu pasti yang H0. Kalau yang sisanya itu berarti yang HA atau H alternatif. Lihat lagi dia itu apakah mengalami perubahan atau lebih tinggi atau lebih besar. Kalau misalnya mengalami perubahan saja berarti dia itu adalah uji dua arah. Tapi kalau misalnya dia mengalami penurunan berarti dia itu adalah uji yang sebelah kiri. Kalau mengalami peningkatan berarti dia uji ke sebelah kanan. Oke, ini adalah ilustrasi yang kedua. Seorang pemimpin partai politik menyatakan bahwa paling sedikit 60% masyarakat yang berhak menentukan akan menyokong sebuah rencana undang-undang yang akan diajukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengesahan. Jadi, si anggota dewan ini berkeyakinan bahwa pokoknya masyarakat itu harus minimal 60% agar bisa mendukung rencana undang-undang yang akan diajukan oleh pemerintah. Jadi harus minimal 60%. Berarti dia itu harus lebih dari 60% kan? Karena dia bilang ya di bawah dari 60% itu tidak bisa, tapi harus 60% ke atas. Nah, sebuah sampel yang terdiri dari 400 orang diambil untuk mengecek pernyataan pemimpin tadi. Berapa persen dari sampel ini yang perlu menyatakan sokongannya agar pernyataan si pemimpin tadi dapat dibenarkan. Gunakan taraf nyata 0,05. Nah, ingat, ini kalau misalnya taraf nyata 0,05 yang paling sering digunakan. Ya, jadi di awal-awal sudah pernah saya bilang bahwa kalau tidak ditentukan, ya udah berarti kalian harus tulis sendiri 0,05. Tapi kalau misalnya sudah ada, ya berarti lebih enak. Dan memang yang paling sering dipakai adalah 0,05. Oke, dari sini berarti kita harus membuat hipotesisnya ya. Nah, karena hipotesisnya di sini tidak ada mengalami perubahan, tapi dia menyatakan paling sedikit. Nah, inilah pentingnya kita itu membaca kalimat ya. Jadi hati-hati, karena di sini kalimat itu dia tidak menyatakan bahwa mengalami peningkatan, mengalami perubahan ya. Tidak juga seperti itu. Kadang-kadang kalimatnya itu ada sedikit berbeda. Paling sedikit, atau paling banyak, atau maksimum, atau minimum. Ya, itulah kalimat yang sering atau yang umum digunakan dalam perumusan hipotesis. Nah, jadi jangan berkata bahwa ini adalah uji dua arah karena tidak ada kalimat yang menyatakan itu. Itu kurang tepat. Karena di sini ada kalimat yang menyatakan paling sedikit. Ya, jadi saya kasih tahu dari sekarang bahwa ada kalimat-kalimat yang memang dia itu menyatakan pengertian maksimum atau minimum. Salah satunya adalah paling sedikit, paling banyak, atau maksimum atau minimum, atau paling tidak, atau paling banyak, dan seterusnya. Ya, intinya kalau misalnya dia itu tidak ada menyatakan mengalami perubahan saja, berarti dia adalah uji sebelah kanan atau uji sebelah kiri. Intinya adalah uji satu arah. H0-nya itu adalah lebih dari 60%, kemudian H alternatifnya itu adalah kurang dari 60% kan? Ya, jadi seperti itu ya. H0 atau H awal itu berarti paling sedikit. Nah, paling sedikit itu kan berarti 60% ke atas. Berarti lebih dari 60% itu adalah H0. Kalau misalnya H alternatifnya itu adalah kurang dari 60%. Ingat, kalau misalnya H alternatif dan H0 itu dia pasti akan berbeda. Bisa bertolak belakang, bisa juga berbeda dari hal yang lain ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, H0 itu adalah lebih dari 60%, ya dapat dibenarkan menyokong sebuah rencana undang-undang. Kalau misalnya H alternatif, itu dia kurang dari 60%, berarti dia tidak dapat dibenarkan. Dia menggunakan uji one tail yang kiri, karena HA lebih kecil daripada HO-nya. Jadi, ini salah satu ketentuannya. Kenapa dia itu menggunakan uji kiri? Karena H alternatif lebih kecil daripada yang H0-nya. Atau bisa dibilang, ya kalau misalnya HA lebih kecil daripada H0-nya itu adalah masuk ke uji kiri. Tapi kalau misalnya uji kanan, H alternatifnya itu adalah lebih besar daripada yang H0-nya ya. Jadi kalau misalnya di sini H0-nya lebih besar daripada HA-nya, berarti dia masuk ke uji kiri. Tapi kalau misalnya H0-nya itu lebih kecil daripada yang HA-nya, berarti dia akan masuk ke uji kanan ya. Jadi seperti itu ya. Memang perlu ditulis, perlu diingat. Uji kiri berarti HA lebih kecil daripada H0-nya. Di sini kita bisa lihat ya, kurang dari kan. Sementara H0-nya adalah lebih dari kan. Ya, jadi H0 lebih dari, HA kurang dari. Nah, itulah yang membuat dia akan masuk ke uji kiri. Kalau misalnya uji kanan berarti dia itu HA lebih besar daripada yang H0-nya. Atau bisa dibilang H0 itu lebih kecil, HA-nya adalah lebih besar. Kita sudah tahu bahwa ini akan masuk ke uji kiri, berarti dia cuma sebelah kiri saja yang diarsir. Nah, seperti ini ya. Yang tadi saran saya perlu ditulis ya, dia masuk ke alfa 0,05 distribusi normal, uji pihak kiri, dia tidak uji dua arah, tapi masuk ke uji pihak kiri ya. Nah, uji pihak kiri itu rumusnya 1 dikurangkan dengan 0,05. Beda ya, kalau misalnya uji dua pihak itu adalah 0,05 dikurangkan dengan alfa bagi 2 kan. Nah, di sini dia tidak ada bagi 2 lagi alfanya, langsung saja kurang 0,05 karena dia hanya satu arah. Tapi kalau misalnya dia uji dua arah, berarti harus dibagi dengan 2. Kemudian dia pengurangnya adalah 0,5. Sementara kalau di sini kan 1, karena dia hanya satu arah atau hanya kiri saja.
Kalau misalnya cuma uji kanan aja, berarti dia juga sama, 1 kurangkan dengan 0,05 ya. Jadi, dia kalau misalnya uji satu arah, pengurangnya adalah 1, tapi kalau uji dua arah 0,5. Karena ini uji pihak kiri, berarti 1 kurangkan dengan 0,05, hasilnya adalah 0,95. Nah, ini dilihat harus menggunakan Z tabel yang one tail. Atau harus menggunakan Z tabel, tapi yang satu arah, one tail. Berarti kita harus cari 0,95 itu di Z tabel yang one tail. Nah, ini Z tabel yang one tail ya. Ini juga sama, kalau masih menggunakan yang Z, berarti dia harus dibaca di dalam, baru yang sebelah kiri dan atas. Ingat, itu adalah cara membaca tabel yang Z. Tapi kalau misalnya membaca yang T, itu berarti dia sebelah kiri, atas, baru yang dalamnya. Intinya membaca Z tabel dengan T tabel itu terbalik. Perlu diingat, T tabel itu dia yang kurang dari 30 sampelnya. Nah, kalau ini lebih dari 30 berarti menggunakan yang Z. Dan cara membaca tabel Z dengan T itu dia berbeda ya. Saya ulangi lagi. Membaca tabel T itu dia dari belah kiri atas baru di dalamnya. Nah, kalau misalnya yang membaca tabel Z berarti dia itu dalamnya dulu baru yang sebelah kiri dan atas ya. Oke. Tadi kita sudah tahu bahwa nilainya adalah 0,95. Dapat dari 1 kurangkan dengan 0,05 ya, hasilnya adalah 0,95. 0,95 di Z tabel yang one tail itu nilainya terletak di sini ya. Ingat, karena di sini memang tidak ada yang lebih mirip lagi, yang paling mendekati hanya yang nilai ini ya. Tidak ada yang nilai 0,95 pas. Jadi nilainya adalah 0,9505. Nah, tidak apa, karena kalau misalnya di sini yang paling mendekati adalah 0,95, berarti dia langsung aja kita pakai yang di sini ya. Nah, lihat sebelah kirinya adalah 1,6 dan dia itu berada di 5. Berarti 1,65. Nilainya adalah 1,6 dan 5 ya. Jadi seperti itu ya. Makanya di sini 1,65. Dan kenapa dia itu minus? Dia bukan karena di sini minus atau plus, tapi karena dia uji kiri. Nah, uji kiri berarti dia yang sebelah kiri saja kan, karena sebelah kiri itu adalah negatif, ya berarti minus 1,65. Oke, di sini kita sudah dapatkan 1,65 minus. Jadi kita langsung ke menggunakan rumus ini saja. Nah, ini X per N dikurangkan dengan Pi bagi akar Pi 1 kurang Pi bagi N. Ya, ini rumus yang tadi ya. Nah, ini bukan mencari dia itu H0 diterima atau H0 ditolak, tapi mencari berapa sih nilai minimal yang diperlukan agar bisa mencapai pengajuan undang-undang yang baru oleh Dewan tadi ya. Nah, di sini mencari berapa sih minimal yang diperlukan. Jadi bukan mencari hipotesis ya. Oke. Nah, langsung aja di sini 1,64. Oke, 1,65 itu yang barusan kita cari ya. Jadi 1,65 itu adalah Z hitung. Langsung aja kita masukkan minus 1,65 dibagi dengan X per N. X per N-nya itu tidak kita ketahui karena memang itulah yang kita cari ya. Ini juga dikurangi dengan Pi. Pi itu adalah yang 0,6. Di kasus tadi bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Paling sedikit 60% kan, berarti 60 atau 0,6. Makanya nilai Pi-nya adalah 0,6. Di sini tidak ada jumlah sampel ya, tidak ada jumlah sampel. Di sini tidak ada jumlah populasi ya, tidak ada jumlah populasi. Yang ada hanyalah jumlah sampel aja. Sampel terdiri dari 400 orang, jadi dia tidak ada nilai populasi. 0,6 dapat dari situ ya. Oke, 0,6 dapat dari situ ya. Kemudian dibagi dengan akar 0,6, ini masih sama ya. Jadi 0,6 di sini juga pasti 0,6. Kalau di atas 0,5 di sini juga pasti 0,5. 0,4 dapat dari 1 kurangkan dengan 0,6. Ini ya, 1 kurangkan dengan 0,6 hasilnya adalah 0,4 dibagi dengan 400. 400 itu adalah jumlah N atau jumlah sampelnya atau jumlah datanya. Di kasus tadi sudah ada juga ya tulisan 400 orang. Berarti 0,6 kalikan dengan 0,4 itu hasilnya adalah 0,24. 0,24 dibagikan 400 itu hasilnya adalah 0,0006. Nah, kemudian dari 0,0006 itu diakarkan hasilnya adalah 0,02449 ya, atau 0,245 di sini. X per N kurangkan 0,6 itu dipindahkan ke sebelah kiri, kemudian 1,65 itu dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, kenapa dia tidak berubah? Ingat, karena dia itu saling berpindah ya, kecuali kalau misalnya hanya satu saja yang berpindah. Misalnya X per N aja yang pindah, tapi 1,65-nya tidak pindah. Itu berarti yang X per N-nya akan berubah menjadi minus, kemudian yang minus di sini akan berubah menjadi plus. Tapi karena ini berpindah kedua-duanya, X per N pindah ke sebelah kiri, 1,65-nya juga pindah ke sebelah kanan, berarti dia tandanya tidak ada perubahan sama sekali ya. Makanya di sini X per N kurangkan 0,6 masih sama, tandanya minus 1,65 juga masih sama. Oke, 1,65 dikalikan dengan 0,0245, hasilnya adalah minus 0,040, kemudian di sini masih sama ya. Berarti X per N sama dengan
Nah, ketika ini 0,6 pindah ke sebelah kanan, baru dia akan berubah tandanya menjadi plus ya. Ya, seperti bisa kita lihat di sini, minus 0,040-nya itu masih di sini, kemudian plus 0,6 ya. 0,6 dari sini ya, minus, ketika pindah ruas sebelah kanan menjadi plus. Oke, dikurangi saja, minus 0,04 itu ditambah dengan 0,6, hasilnya adalah 0,55. Karena di sini nilai plusnya lebih besar ya, 0,6 itu lebih besar. Kemudian minus yang di sini hanya 0,04, ya berarti 0,04 minus ditambah dengan 0,6 itu hasilnya adalah 0,55. Nah, X per N itu adalah 0,55 atau bisa dibilang 56 kalau dibulatkan. 0,56 itu kalau dipersenkan menjadi 56%. Ya, seperti itu ya. Jadi 0,56 dikalikan dengan 100% hasilnya adalah 56%. Kemudian 56% dikalikan dengan 400. 400 itu adalah jumlah orang atau jumlah sampel yang tadi kita cari ya. Berarti 56% dikalikan 400 hasilnya adalah 223 sekian. Atau bisa dibulatkan langsung aja 224 yang paling sedikit untuk mendukung undang-undang yang akan diajukan ke presiden tadi. Kalau kaitannya dengan yang kasus yang sudah kita baca sebelumnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, penyataan si pemimpin dapat dibenarkan jika paling sedikit 56 dari sampel atau 224 orang minimal ya, atau 223 orang sekian. Nah, karena jumlah orang itu tidak bisa dikomakan, 223, sekian itu tidak mungkin. Jadi, langsung aja dibulatkan ke 224 orang. Jadi, 224 orang itu menyatakan dukungannya terhadap rencana atau rancangan dari undang-undang yang akan diajukan ke presiden ya. Jadi minimal dia itu memerlukan dukungan sebanyak 224 orang. Ya, paling sedikit harus 56% yang menyatakan dukungannya. Sedangkan pernyataan pemimpin tadi adalah 60% kan, berarti dia tidak dibenarkan. Oke, ini latihan 1 dan kemudian ini latihan yang kedua. Jadi masih sama seperti yang tadi, silakan dikerjakan, silakan dicari, silakan dipahami ya. Nah, ini latihan 1, ini terkait dengan yang kulit ya. Kulit, sawo matang dan putih. Ya, kemudian kalau yang latihan kedua, nah ini terkait dengan yang barusan hangat ini ya, Omnibus Law. Omnibus Law ya berarti ini 70%, kemudian sampelnya ada 360 orang, kemudian taraf nyatanya adalah 0,05. Silakan dipahami, lihat kembali materi yang barusan saya jelaskan. Semoga ini bisa kalian pahami ya. Bisa mengerjakan latihannya dengan maksimal ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai perbandingan rata-rata. Semoga bisa dipahami, kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai materi selanjutnya yang akan saya jelaskan ya.